internship magang ini nggak cuma siap kerja, tapi mereka siap menjadi entrepreneur muda gitu loh, fashionpreneur ataupun ya pengusaha ya, karena mereka ini kreatif dan memang goal kita tuh itu gitu loh, mandiri. Di tengah kesibukannya sebagai fashion designer, Leni Rafael mendedikasikan diri sebagai coaching bagi 55 peserta internship dari beberapa SMK dan perguruan tinggi di Indonesia. Sejak 7 tahun lalu, Leni Rafael Corporation sudah menjalankan program internship. Dibantu beberapa karyawannya, Leni Rafael membuka beberapa divisi yang terkait dengan bisnis dunia fashion terkini. Leni Rafael sangat paham dinamika dunia fashion yang terus berkembang mengikuti perubahan peradaban dan teknologi. Dia menekankan kepada peserta internship untuk selalu berkreasi dengan ide-ide out of the box. Saya Leni Rafael, salah satu fashion designer Indonesia. Tahun ini saya membuka untuk intensif para student di seluruh Indonesia dimulai tahun 2022 dengan konsep beberapa division yang memang berhubungan dengan fashion dan dunia digital. Jadi memang tahun 2022 ini kami menerima beberapa kejuruan. Nah, saat ini kami menerima di tata busana, akuntansi perkantoran, multimedia, dan juga IT. Nah, ini sangat luar biasa. Saat ini di batch ini yang saya namakan Millionaire Team dari Leni Rafael Internship batch 1 berjumlah 55 siswa dan siswi dari beberapa sekolah di Indonesia dan beberapa universitas. Jadi kami Leni Rafael mempercayakan mereka menjadi teamwork Leni Rafael Corporation yang memiliki beberapa brand dan berkolaborasi dengan brand yang lain, dan juga untuk mengeducation selain mereka untuk internship dan magang. Juga kita sistemnya adalah per batch yang artinya per semester, dan kita ada graduationnya. Awalnya memang saya sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah tersebut yang memang sudah lama saya lakukan. Sebenarnya saya memulai menerima anak internship itu dimulai dari tata busana sudah sekitar 7 tahun yang lalu dengan satu sekolah SMKK, dan berkembang hingga dari beberapa SMKK dan universitas. Nah, awalnya itu memang suatu pertamanya adalah kebutuhan gitulah, kebutuhan dari kami untuk membuat karya-karya kita agar lebih ini, dan juga memang saya tipe orang yang senang mengajar atau senang berinteraksi, dan juga salah satunya adalah saya ingin membagi ilmu yang saya dapatkan dari pengalaman untuk ke mereka. Nah, ini yang sangat luar biasa banget setelah saya berkunjung ke beberapa sekolah. Dan saya kiranya memang di dunia sekarang adalah diperlukan gak cuma tata busana aja, ada juga di dunia bisnisnya aja adalah ada multimedia, ada IT, dan akuntansi perkantoran. Itu kita berkembang dengan sendirinya. Akhirnya kami juga menerima beberapa kejuruan tersebut, dan pastinya mereka dipantau dan dibimbing oleh tim kita juga gitu. Dan langsung saya ngajar langsung secara pribadi. Dan di sini kita sistemnya adalah kekeluargaan, kita adalah keluarga, dan kita adalah teamwork. Jadi memang semua kita jalani fun. Di sini konsepnya fun, tetap harus kreatif, tetap harus gila gitu. Maksudnya gilanya ini out of the box. Saya meminta mereka untuk memanggil saya kakak, karena dia tidak ada jenjang yang mereka akan jadi tidak mengeluarkan ide-ide yang out of the box, malah takut atau apa. Jadi kita semua sama-sama setiap project kita libatkan semua dari satu tim, satu division ke division yang lain, kita libatkan semuanya hingga menjadi project yang berhasil dan sukses. Dan alhamdulillah project pertama kita juga sukses dimulai di tahun Januari 2022.
Dengan komunitasku sangat sukses karena mereka yang memulai dari nol sampai selesai. Kita di saat ini kita ada beberapa division desain, division desain, division produksi, visual merchandise dan fashion stylist, ada multimedia, akuntansi perkantoran, juga ada marketing online dan offline. Jadi kita memang di sini kita ajarkan sistemnya adalah teamwork dan mereka akan di rolling. Dilihat mereka itu excited di mana, karena memang aku juga mengadakan review setiap minggu, semua ngumpul bersama-sama, solusinya seperti apa, lebih baik, kita harus lebih baik, karena mereka adalah yang di sini adalah orang-orang pilihan dari kita yang memang benar-benar masuk sini internship yang memang benar-benar ingin belajar, dan feedbacknya saya adalah mereka menjadi orang yang mandiri dan berhasil di bidangnya gitu. Jadi nggak cuma saya internship cuma untuk mendapatkan sekedar nilai gitu. Saat ini masih banyak banget yang mau masuk internship ini karena kapasitas kita juga, kuotanya juga terbatas dan tempatnya terbatas. Finally kita di batch ini kita tutup di 55 siswa dan siswi. Satu hal yang mungkin tidak dilakukan perusahaan lain, Leni Raphael Corporation akan menggelar acara wisuda bagi peserta internship. Di acara tersebut, selain penyerahan sertifikat, akan ada seremoni kelulusan. Saya mempunyai goal anak-anak ini yang pasti mereka dapatkan ilmu yang secara langsung, dan mereka mempunyai portfolio yang harus baik, harus bagus, karena setiap batch itu akan memegang proyek yang beda-beda. Jadi banyak batch yang beda-beda. Harus juga otomatis kita mendapatkan sertifikat dari Leni Raphael, dan kita dan mereka juga menjadi anak siswa dan siswi yang mandiri dan siap bekerja di lapangan. Itu yang memang yang pasti di sini saya didik dengan siap mental. Jadi saya akan siapkan mereka mental dimanapun mereka berada, mereka siap untuk langsung. Jadi kalau mereka lulus pun mereka sudah siap bekerja. Jadi memang di tahun ini 2022 karena 55 siswa kami mengadakan graduation. Jadi memang kayak bener konsepnya tuh bener kayak internship, magang, praktek, dan kita kan mereka mendapatkan nilai dari kita, sertifikat ijazah dari kita, dan kita mengadakan graduationnya itu. Menyikapi perkembangan teknologi digital, Leni Raphael pun memberikan perhatian khusus memanfaatkan kemajuan teknologi itu. Karena tidak dipungkiri, bisnis berjalan itu sekarang adalah di dunia digital semuanya. Jadi mau tidak mau bisnis kita yang dulunya konvensional harus beralih kembali lagi, beralih menjadi digital bisnisnya. Bagaimana grow up kita berkembangnya seperti apa, mau tidak mau kita harus mempersiapkan tim sendiri. Nah inilah ada tim-tim dari anak-anak internship ini yang pasti dibantu, disupport kakak-kakak pembimbingnya untuk membuat suatu, misalkan IT itu kita membuat website, bikin blog kita Leni Raphael, terus juga bagaimana bikin suatu link seperti apa, barcode dan lain-lain, memang kita butuhkan itu. Dan untuk anak multimedia, mereka memang lebih ke konten kreator, foto, videografi, flyer, event, mereka yang mempersiapkan. Jadi memang satu divisi ke divisi yang lain itu berkesinambungan. Kelompok yang disebut Batch 1 ini, pernah sukses mendukung event The Heritage Indonesia, yang digelar komunitas Pelangi Wastra Indonesia pada 24 Januari lalu. Yang luar biasa, mereka adalah anak-anak yang siap siap karena memang aku memindsetkan kalian harus siap tempur. Jadi mereka mulai start di Januari, mereka langsung membuat event yang memang komunitasku langsung Pelangi Wastra Indonesia. Mereka mempersiapkan semuanya, undangan sampai hari H selesai. Eventnya sendiri mereka turun lapangan, menjadi fitter, menjadi
fashion stylist, untuk bikin konsep yang di backdropnya, bikin video teaser, bikin promo flyernya. Semua anak-anak itu sangat luar biasa dan sukses, dan mereka excited. Saat ini yang bahas ini kita dari beberapa SMKK, satu SMK 1 Bekasi, SMK 27 Jakarta, SMK 24 Jakarta, SMK 70 Jakarta, SMK 33 Jakarta, dan Polimedia Universitas dan Universitas Negeri Jakarta, Tata Busana yang program S1 ini saat ini yang lagi ngikutin intensif dari sekolah-sekolah ini. Dan sebelumnya kita ada dari Universitas Negeri Padang, Institut Kesenian Jakarta, SMK 2 Subang, SMK 1 Serang. Dan ini biasanya batch nanti selanjutnya mereka akan bergabung. Jadi nggak cuma Jabodetabek, tapi dari seluruh Indonesia kita menerima. Saat ini Leni Rafael kan baru bekerja sama dengan beberapa sekolah dan universitas. Nah, goalnya dari konsepnya Leni Rafael Internship ini adalah agar Departemen Pendidikan melihat langsung bahwa mereka magang, nggak cuma magang dan internship, tapi ada sisi educationnya. Nah, mungkin tujuan goalnya kita itu Departemen Pendidikan bisa melihat langsung ke sini gitu loh, untuk melihat bagaimana siswa-siswi yang langsung masuk produksi magang mereka ini. Kita siapkan internship magang ini nggak cuma siap kerja, tapi mereka siap menjadi entrepreneur muda gitu loh, fashionpreneur ataupun ya pengusaha ya, karena mereka ini kreatif dan memang goal kita tuh itu gitu loh, mandiri. Jadi satu, attitude, goal kita pertama di sini adalah attitude, kedua mandiri, tiga siap kerja dan siap menjadi pengusaha, yang pasti siap mental. Itu yang aku ajarkan di sini adalah pertama, mentalnya harus mental pejuang. Di sini tidak ada kata tidak bisa, kalian harus selalu mengatakan bisa, oke, dan selesai gitu. Saya dengan Anggi, Operational Manager di Leni Rafael Corporation. Saya bertugas memanage anak-anak internship yang ada di Leni Rafael. Dalam program internship kita merolling siswa-siswi tiap 2 bulan sekali, biar mereka merasakan apa yang semuanya lakukan ya, biar ada pemasukan pembelajaran yang mereka dapatkan dari Leni Rafael Corporation. Nama saya Najwa Malatifa dari Divisi Marketing Offline bagian PIC ya. Untuk selama di Leni Rafael, kesan saya sama di Leni Rafael itu saya mendapatkan banyak pengalaman yang sudah didapatkan, dan saya juga suka dengan cara bekerja sama yang unik, seperti banyak keseruan dan keunikan apa yang udah dilakukan selama bekerja sama di sini. Saya sudah magang di sini, mendapatkan pengalaman yang sebenarnya belum didapatkan selama saya di sekolah ataupun di tempat pembelajaran saya. Oke, saya misalkan di bagian marketing, saya sudah mendapatkan pengalaman apa yang di marketing ini yang sebelumnya saya belum pernah dapatkan, seperti bagaimana cara membangun bisnis atau memasarkan produk-produk yang ada dalam bisnis ini seperti apa, dengan cara baiknya dan bagusnya itu seperti apa. Halo, nama aku Fariza Delia, biasa dipanggil Sasa, dari SMK Negeri 33 Jakarta. Di sini divisi aku marketing online. Pengalaman yang aku dapat di sini karena aku jurusannya busana kan di SMK 33. Jadi di sini aku masuk divisi marketing. Bener-bener kayak keluar dari jalur busana sebenarnya. Nah, karena di sini diajarin marketing, jadi aku banyak belajar tentang pemasaran, terus banyak e-commerce jadi yang aku pegang gitu, terus berniaga di Instagram, TikTok, dan platform lainnya. Kenapa alasan aku bisa masuk sini? Karena awalnya tuh tertarik banget gitu, banyak kayak, di sini tuh seru tahu gini, banyak event atau apa segala macam, kayak, kayaknya seru deh, mau deh di sana. Walaupun jauh kan jaraknya sebenarnya dari rumah, karena aku rumahnya di Jakarta Utara kebetulan. Jadi masuk sini kayak ya udahlah gitu, dan ternyata yang gak zong banget, emang balance lah dari apa yang masyarakat bilang ke aku.
Saya Natania Melinda Novi dari S1 Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Jakarta. Di internship Leni Rafael ini saya berada di divisi produksi. Selama saya di sini saya merasa mendapatkan banyak ilmu, khususnya ilmu di praktek karena saya akan dapat di divisi produksi yang tadinya selama perkuliahan PPKM ini kita hanya diberikan materi dan video tutorial. Di sini saya mendapatkan ilmu secara langsung yang bisa dibilang cukup mahal ya, ilmu praktek secara langsung. Perkenalkan, nama saya Clarissa dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Di Leni Rafael Internship ini saya berada di divisi produksi. Salah satu keunggulan magang di tempat Leni Rafael, kami anak magang bisa mengikuti acara Kaleni dengan komunitasnya Pelangi Wasra Indonesia yang dihadiri oleh orang-orang penting yang ada di Indonesia. Saya Vidya Sriastuti dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Di Politeknik Media Kreatif saya jurusan desain mode. Di sini di internship Leni Rafael saya mengambil peran sebagai PIC di divisi multimedia. Kita mengolah data sih dari produk yang udah ada, kita olah untuk penyiaran promo, terus hal yang akan di-up ke sosial media dan e-commerce. Saya di sini hampir 2 bulan gitu dengan teman-teman multimedia yang baik dan mendukung serta divisi-divisi lain yang membantu, cukup sangat memudahkan gitu Kak. Dari saling divisi kami tuh jadi saling membantu gitu. Halo semuanya, saya Kiziesi Alwi dari SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Di sini saya sebagai divisi multimedia. Di sini teman-temannya dan teamworknya cukup asik ya, sportif dan support satu sama lain. Untuk Kaleninya juga bantu kita dalam setiap kesulitan yang kesulitan itu sehingga bisa tertutupi oleh support Kaleni. Terus di sini kita juga menambah pengalaman yaitu di suatu event yang sebelumnya nggak pernah kita lakukan di dalam dunia multimedia. Nama saya Umi Latifah dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Tata Busana. Nah, di sini saya memegang divisi support di bagian visual merchandising sama fashion stylist. Tugasnya itu kita ngatur display di boneka di galeri, kemudian ngatur lemari yang ada aksesorisnya, terus gawan yang isinya pasmina, sama kita bantu-bantu konten kreator juga untuk di sosial media, sama setiap ada jahitan customer yang baru datang kita fitting, kita foto. Halo, aku Arum Pramutia dari SMKN 70 Jakarta. Jurusan aku Tata Busana. Di sini aku salah satu internship dari Leni Rafael, divisi VM. Biasanya kalau PKL itu, VM itu tugasnya pertama kita biasanya buat mood board. Kalau misalkan ada konten, karena konten kan hampir seminggu full, jadi kita buat mood board produk apa aja yang bakalan dinaikin di sosial media. Terus kita juga tata-tata manekin di galeri, produk baru apa aja yang mau ditampilin di galeri supaya pembeli yang datang tertarik. Perkenalkan, nama saya Cindy Rahayu, saya dari kampus Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Saya di sini sebagai internship. Saya di sini di bagian divisi desain. Tugas saya di sini membuat konsep dari desain tersebut. Saya mendapatkan banyak ilmu yang biasanya di kampus saya hanya teori atau materi tidak praktik. Dan di sini saya terjun langsung bagaimana cara membuat desain digital secara langsung yang rapih dan benar, dan juga manajemen waktunya yang sangat baik. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia, saya dari Universitas Negeri Jakarta dan saya berada di Leni Rafael ini untuk internship, dan saya berada pada bidang bagian divisi desain. Aku ngerasanya kalian itu humble ya, maksudnya ngerangkul anak-anak tuh bisa banget gitu. Jadi kita yang tadinya mungkin down, kita bisa kayak kembali lagi, oh iya kita habis dipuji kayak gini nih, berarti kita harus menunjukkan kembali kalau kita tuh berhak loh bisa di sini. Dan kita juga di sini nggak semata-mata kayak bisa langsung masuk, karena semuanya kan ada ujinya dari pihak Leni Rafael untuk masuk ke sini, nggak sembarang orang untuk bisa masuk. Leni Rafael,